Bab 4487. Gambaran yang mengerikan. Namun dengan sedikit usaha, Erikin masih menghitung jumlah bayangan tersebut. Totalnya ada 12. Tampaknya ada sesuatu yang istimewa tentang nomor ini, tetapi untuk sementara, Erikin tidak dapat memikirkan kuncinya. Kemudian, gambar berubah lagi. Kali ini, itu adalah adegan normal. Laut bergolak, langit biru, dan Tobi Kyu melayang di udara, menyerang sekelompok kultivator sendirian. Proses pertempuran itu seperti penghancuran. Sosok-sosok yang bergegas menuju Tobi Kyu, seperti belalang yang dengan cepat dibunuh olehnya, lalu jatuh dari langit satu demi satu, mewarnai laut menjadi merah. Namun, seperti sebelumnya, orang yang dibunuh oleh Tobi Kyu adalah roh, tidak dapat dilihat dengan jelas. Lalu, gambar lain. Lokasinya berubah menjadi pulau tertentu, tapi orang di dalamnya tetap Tobi Kyu membantai secara gila-gilaan dengan satu pedang sendirian. Lawan jatuh baris demi baris seperti sedotan, sama sekali tidak berdaya di depan Tobi Kyu. Ini, Tobi Kyu terlalu menakutkan. Pupil mata Credence Tian mengerut untuk sementara waktu dan dia menyeka keringat dari dahinya dengan ngeri. Tobi Kyu ini sudah membunuh berapa banyak orang? Apalagi yang bisa masuk ke tanah warisan itu paling tidak fase penilaian satu penurunan dan banyak di antaranya adalah 2 kegagalan. Namun dia sepertinya lebih mengerikan lagi. Hanya dari gambar yang terpampang di cermin Bagua, Tobi Kyu sudah membunuh tidak kurang dari 100 orang. Dan sejumlah besar dari mereka terbunuh dengan cepat pada saat bersamaan. Sama dengan sekelompok master, di tangan Tobi Kyu, itu seperti memotong sayuran. Bagaimana dengan orang-orang yang dipimpin oleh Erikin? Bagaimana dengan dirinya? Apakah akan berakhir sama? Cermin Bagua menunjukkan gambar terakhir. Ini adalah puncak gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan, dan sesosok berlumuran darah perlahan mengambil langkah terakhir dan berdiri di puncaknya. Kemudian, sudut pandang diperbesar. Ketika sosok itu berbalik dan duduk di singgasana kristal besar, dengan senyum lucu di wajahnya, dia kebetulan bertemu dengan mata Erikin dan yang lainnya. Kedua pasang mata saling bertemu dan itu adalah Tobi Kyu. Dan saat berikutnya, 3 sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan ke arah yang berbeda, tubuh mereka bersinar dengan cahaya, lalu mereka langsung menuju ke puncak. Ya Tuhan, Tobi Kyu ini telah menjadi sangat kuat, namun masih ada orang yang berani mengganggunya, seru Credence Tian. Itu Situa Serakah dan 2 orang lainnya. Erikin menggerakkan matanya. Situa Serakah akhirnya mengambil tindakan, yang seharusnya sudah menemukan cara untuk menahan Tobi Kyu. Apa itu? Erikin kemudian memperhatikan bahwa ketiga tetua itu memegang harta karun yang tampak seperti segel besar di tangan mereka. Itu adalah 3 segel besar ini, bersinar dengan cahaya bintang, mengelilingi ketiga tetua dan pada saat yang sama merobek kabut hitam yang dipancarkan oleh Tobi Kyu. Namun, pada saat kritis ketika ketiga tetua hendak bergegas ke puncak gunung dan Tobi Kyu sepertinya akan bergerak, pemandangan itu tiba-tiba berhenti. Sial, apakah ini kalah atau menang? Credence Tian sangat tertekan. Meskipun dia tidak mengenal ketiga sesepuh ini, dia tahu bahwa ketiganya adalah jiwa yang berhubungan dengan Dewa Bintang. Hanya saja, di saat paling kritis, gambaran cermin Bagua justru sirna. Teman seiman Qin, Tobi Kyu ini benar-benar semakin menakutkan. Gunung yang menjulang tinggi, tempat tahta misterius itu, jelas bukan tempat biasa dan dia bahkan menarik perhatian dunia jalan surga. Orang ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Setelah tirai cahaya menghilang, Credence Tian menyekat keringatnya untuk membujuk Erikin.
Teman seiman Qin, bagaimanapun juga roh-roh itu akan menyerang dan Tobi Qiu ini pasti akan mati. Kurasa sebaiknya kita tetap di sini. Apakah kamu yakin Tobi Qiu pasti akan kalah? Erik Qin berkata dengan datar. Ini, Dot itu adalah kemelekatan jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Bintang. Sekuat apapun Tobi Qiu ini, dia hanyalah seorang kultivator Jiushu yang tidak mungkin bisa menjungkir balikkan dunia. Kata Credence Tian dengan senyum kering. Sebaliknya jika Tobi Qiu benar-benar menjadi gila. Jika kita mencapai garis akhir dan dibunuh oleh Tobi Qiu seperti babi, itu sama saja dengan menderita kerugian besar. Bagaimana jika dia datang? Finola Su bertanya kali ini. Tidak mungkin. Hati Credence Tian gelisah dan dia tiba-tiba kehilangan keyakinannya. Dia bisa menembus formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Bintang, jadi bukannya tidak mungkin untuk menguasai tempat ini. Jika dia berpindah-pindah untuk membunuh orang, apakah aman bagi kita untuk tinggal di sini? Finola Su bertanya lagi. Jangan lupa di gambar terakhir, di mana dia sudah memiliki kemampuan hingga mendatangkan 3 jiwa untuk menyerang bersama. Kamu tahu apa artinya? Credence Tian memikirkannya dengan hati-hati dan hampir menangis. Benar, Tobi Qiu adalah orang yang sangat jahat. Platform yang ditinggalkan Dewa Bintang besar, dirobohkan dan dibawa pergi begitu saja. Pulau-pulau seperti Pulau Emas telah berubah menjadi pasir dan menghilang. Jika Tobi Qiu berteleportasi untuk membunuh orang, tidak ada gunanya bersembunyi dimanapun. Teman seiman Qin, intinya aku telah mengikutimu dengan sepenuh hati. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku tidak akan melawan perintahmu, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku. Credence Tian dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya dan beberapa ketidakpuasan terhadap Erik Qin sebelum menghilang. Tobi Qiu selalu sendirian, jadi dia pasti tidak menginginkan anak buah. Jika dia tidak ingin mati, cara teraman sekarang adalah mengikuti Erik Qin. Menurutnya, baik Mita Yan maupun Susan Xiong, tidak ada yang sekuat Qin Erik Qin. Ini adalah dukungan terbesar dirinya. Ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini, kata Erik Qin. Jangan khawatir, mulutku akan tertutup rapat. Credence Tian mengangguk dengan cepat. Erik Qin menghilangkan formasi dan mereka bertiga dengan cepat meninggalkan pulau itu, bergabung dengan Mita Yan dan lainnya. Erik Qin, agak aneh dengan gambar-gambar tadi yang terus menunjukkan Tobi Qiu, tapi tidak ada hubungannya denganmu. Terbang di atas laut, Finola Su mengerutkan kening dan memberikan transmisi suara. Iya, aku juga menemukan keanehan ini, kata Erik Qin. Namun, kita masih belum tahu aturan operasi cermin Bagua. Mungkin cermin Bagua menyimpulkan hal yang paling penting di masa depan. Mungkin cermin Bagua berpikir bahwa tindakan Tobi Qiu adalah yang paling relevan denganku. Kamu pikir akan ada pertempuran di antara kalian berdua? Finola Su mengerutkan kening. Kekuatan Tobi Qiu membuat Finola Su merasakan kegelisahan yang mendalam. Aku tidak tahu, tapi harus membuat persiapan, kata Erik Qin dengan suara yang dalam. Aku juga merasa ketiga tetua itu belum tentu bisa menang. Erik Qin menelan kata-kata ini saat mencapai ujung bibirnya. Bukan untuk menyembunyikannya dari Finola Su, tapi dengan mengatakan itu hanya akan menambah kekhawatiran pihak lain. Di adegan terakhir, Erik Qin memperhatikan bahwa ekspresi Tobi Qiu sangat tenang, seolah-olah dia dengan bersemangat menunggu ketiga tetua untuk menyerang. Dan juga iblis darah. Si tua serakah dengan jelas mengatakan bahwa mereka bertiga akan menekan iblis darah, tapi kenapa mereka berurusan dengan Tobi Qiu dengan sekuat tenaga? Dan di mana keberadaan iblis darah saat itu? Di depan adalah Tuan Istana Yan dan yang lainnya. Suara Finola Su memutus pemikiran Erik Qin.
Begitu mereka mengangkat kepala, para kultivator Kingzu berbalik dan terbang ke arah mereka. Erikin, Kelvin Peng menemukan sesuatu. Tampaknya terkait dengan gulungan lukisan. Sekarang semua orang bergegas ke arahnya. Transmisi suara Mita yang tiba bersamaan. Gulungan lukisan. Erikin juga tergerak. Sudah lama fragmen Dewa Bintang menyatu dan dirinya juga penasaran dengan peluang di balik lukisan yang membutuhkan 2 fragmen dan 1 permata bintang pemadu. Bersambung.